juta nih ya. Ini sama sekalian gue kasih paham buat kalian semua netizen yang gampang digiring opini ya. Bentar-bentar dibilang Eki hidup lagi lah, yang dibunuh bukan Eki lah, nanti ada lagi lah ceritanya begini. Mana live video mana? Apa nama TikToknya? Sini, gue invite dia. Ini, mohon maaf ya, kalau saya tidak memulai menggandeng Feradi dan Pak Oto Hasibuan, kemudian saya tidak mengumpulkan data, tidak mungkin PK saya. Harusnya beberapa tokoh-tokoh pembongkar ini harusnya bersatu. Benar seperti yang saya agak setuju. Saya setuju ya 50-60% lah setuju dengan apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi. Kalau memang kita berniat membantu, harusnya memang datang. Oke, halo Sobat Horor dimanapun kalian berada, selamat datang lagi di channelku Stephen Evander di sesi lesehan horor. Dimana sesi ini seperti biasa kita akan membahas seputar peristiwa yang belum terpecahkan, membahas seputar hal-hal gaib, hal-hal horor yang pastinya di luar nalar manusia. Oke Sobat Horor, di kesempatan kali ini, di sesi ini banyak banget yang ingin saya membahas tentang perseteruan ya, kayak kalau orang bilang situ drama sebenarnya, drama antara para pembongkar kasus Vina Cirebon Sobat Horor ya. Wah, kita kembali lagi nih di ruang lingkup pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Jadi memang masih menjadi tanya besar dan masih menjadi apa ya, kalau orang netizen bilang tuh drama Sobat Horor ya. Drama dan drama. Kasus yang gak kelar-kelar, malah ada drama-drama baru bermunculan Sobat Horor ya. Nah, di kesempatan kali ini Sobat Horor, saya dapat informasi langsung dari orangnya yang mau saya bahas. Saya juga mendapatkan informasi dari netizen-netizen yang mencoba mengkontak saya di DM Instagram. Jadi perseteruan antara 3 Sobat Horor, 3 orang nih. 3 orang, tapi yang diserang 1 Sobat Horor. Siapa yang diserang? Nah, yang diserang ini adalah sosok ibu ya, Ibu Widya. Siapa Ibu Widya? Ibu Widya adalah sosok pembongkar kasus Vina Cirebon. Dari awal sampai detik ini dia berusaha untuk membongkar siapa pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan apa modus dalang-dalang dibalik semua ini Sobat Horor ya. Dan 2 ini siapa Sobat Horor yang menyerang, yaitu ada Kang Deddy Mulyadi dan Kak Nikita Mirzani Sobat Horor. Wah, ini kenapa nih Sobat Horor? Ada apa lagi Sobat Horor? Apa gerangan yang terjadi? Dan apa maksudnya ini Sobat Horor? Kenapa ini drama apa lagi Sobat Horor? Dan bagaimana tanggapan dari saya sebagai seorang indigo ke depannya seperti apa? Banyak yang nanya seperti itu. Sebetulnya drama-drama seperti itu nggak perlu penglihatan dari indigo Sobat Horor. Tapi saya ingin merespon aja sebagai ya orang yang juga membongkar ya, ingin membongkar kasus Vina Cirebon ini seperti apa, mereaksinya seperti apa dari awal. Saya juga datang ke kuburannya sampai detik ini saya masih tetap membahas itu karena apa Sobat Horor ya. Ya karena satu, saya ingin keadilan di Indonesia itu benar-benar dipegang teguh Sobat Horor. Itu pertama. Saya tuh jujur nih, saya pribadi, saya tuh sejujurnya saya tidak terlalu peduli sama kayak drama-drama lain kecuali mencari pelakunya siapa sebenarnya. Itu di situ Sobat Horor. Kenapa saya masih duduk di sini itu karena itu. Jadi kalau misalkan kalian tanya, ini gimana nih drama ini gimana nih tanggapannya tentang ini nih. Selagi itu bukan di ranah tentang fokus siapa yang membongkar, saya sebenarnya tidak terlalu peduli sebenarnya ya. Karena saya juga banyak, ibaratnya saya juga banyak kasus Sobat Horor ya. Saya itu YouTuber horor. Kalau kalian tahu, YouTuber horor, di mana YouTuber horor itu adalah YouTuber yang dalam arti memang menangani beberapa kasus tentang hal-hal goib lainnya Sobat Horor ya. Bahasanya itu pasien-pasien saya, terus habis itu orang-orang yang minta tolong sama saya itu juga ada. Jadi saya nggak terlalu fokus dengan drama-drama, tapi saya tetap fokus sampai ibaratkan dengan siapa yang membunuh Vina Cirebon itu saya masih penasaran. Karena ketika saya menerawang, tapi ternyata di balik semua itu kok apakah penerawangan saya gagal? Apakah memang
ini bisa itu? Apakah perawakan pun kalah sama uang, Sobat Horor ya? Ya kalian tahu maksudnya, Sobat Horor ya. Apakah salah saya, Sobat Horor, atau seperti apa? Nah itu kan jawabannya sebenarnya dari kalian sendiri, Sobat Horor, yang menilai seperti apa, Sobat Horor. Karena kasus ini akan terus diputar-putar sampai mungkin tidak ada ujungnya. Sampai katanya dari peramal yang bernama Kak Hargumai kalau nggak salah ya, dia tuh meramal pasti akan ada bintang-bintang jatuh di tahun ini, Sobat Horor. Wah, berarti kan pasti akan terbongkar nih, tapi kita nggak tahu nih sesuai dengan omongan saya apa enggak. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti, Sobat Horor. Nah, kalau kalian penasaran, kalian terus simak pokoknya ya video-video saya, Sobat Horor, tentang membahas tentang Vina Cirebon. Oke, kita kembali lagi back to topic ini ya, Sobat Horor ya. Jadi saya tuh dapat kiriman video dari Ibu Widianya langsung, Sobat Horor. Beliau ngomong bahwa beliau diserang sama Kak Nikita Mirzani. Kenapa diserang sama Kak Nikita Mirzani? Ada apa, Sobat Horor? Setelah saya lihat kayak ya lihat sekilas lah ya, sekilas saya lihat di TikTok, di YouTube, ternyata ini Kak Nikita Mirzani itu sebelum dengan Ibu Widya dia tuh berseteru dengan Peggy Setiawan atau Peggy Perong alias Peggy Kulba ya, yang kemarin di penjara terus udah bebas. Katanya Kak Nikita Mirzani, Peggy ini tuh gak punya attitude. Karena harusnya dia tuh nggak masuk TV, tapi dia tuh harus menemui Kang Deddy dulu atau gimana lah gitu lah. Terus Kak Peggy-nya kayak mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan hati Kak Nikita Mirzani, Sobat Horor. Di situ saya melihat sebenarnya pembelaan Peggy tersebut dibilang masuk akal juga, karena memang Peggy kan bukan artis, bukan public figure. Jadi dari menata kata-kata itu dia tuh masih kayak apa ya? Tremor, nervous, Sobat Horor. Apalagi dia video call dengan artis yang sangat luar biasa, fenomenal, sangat besar seperti Kak Nikita Mirzani. Pasti dia bahkan nervous, Sobat Horor. Itu hal yang wajar kalau menurut saya, Sobat Horor ya. Itu yang pertama. Kedua, apa yang terjadi sebenarnya dalam arti di sini tuh setelah itu kok tiba-tiba langsung ke Ibu Widya. Ternyata Ibu Widya itu juga ngomong ke Kak Nikita Mirzani, Kak Nikita Mirzani juga ngomong jadi kayak sama-sama berseteru, Sobat Horor. Ya sama-sama berseteru. Nah kita lihat, Sobat Horor ya, tanggapan Kak Nikita Mirzani gimana nih? Karena ini saya dapat video ini langsung dari Ibu Widyanya, Sobat Horor. Jujur aku pagi-pagi buka, terus kok ada video muka Kak Nikita Mirzani. Saya lihat, Sobat Horor ya, kita lihat bareng-bareng ya. Pada nggak ada isi otaknya, udah nggak ada isi otak, nggak ada isi uang, nggak ada isi rekening, kan ngapain hidup? Mending pada minum racun apa yang cepat mati? Cyanida tuh. Cyanida deh lo. Heran gue. Percaya aja netizen. Percaya aja. Memang netizennya juga gimana? Netizennya juga sama blow on-nya. Kalau ada yang menghina gue tuh kadang-kadang gue suka liatin gitu. Fotonya, profilnya. Ya Allah. Sampaiin ke Widya, dia sebut nama saya, Nikita Mirzani, yang lain-lain nyebut nama saya nggak apa-apa. Tapi ini orang udah kelewatan. Nah, mari kita dengar, Sobat Udah Horor. mah bodoh. Mari kita dengar. Rekening juga duitnya nggak ada, tinggal sama jamur isinya. Tuh tembok-tembok, mending lu urusin tembok yang berjamur tuh. Si Widya ini pas gue cek, tadi kan gue sampai rumah lumayan cepat lah ya, jam 7 gue sampai rumah. Pas gue cek isi TikToknya, lah so iya banget ngomongnya, sampai berani nyebut bintang ini, bintang itu, mantannya Kapolda ini, mantan Kapolda itu, segala macem. Wah, kelar lu sama gue. Widya. Makanya kalau udah miskin ya, nggak gablek uang, jangan sosokan mengerti soal politik lah, soal kasus lah. Mendingan urusin hidup aja. Nih gara-gara Peggy nih, Peggy Setiawan, si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih, gue jadi ngeluarin uang 500 juta nih ya. Nih sama sekalian gue kasih paham buat kalian semua netizen yang gampang digiring opini ya. Bentar-bentar dibilang Eki hidup lagi lah, yang dibunuh bukan Eki lah, nanti ada lagi lah ceritanya begini. Wah, puyeng, mending gue tuntaskan aja.
Ya mending gue tuntaskan pakai jalan gue sendiri ya. Cari Aep, gue kasih 500 juta. Mana live video mana? Apa nama TikToknya? Sini, gue invite dia. Ih, cari sendiri. Ngapain gue cari sendiri? Gue suruh netizen lah. Kan gue punya uang. Kok ngapain? Gue sibuk, say. Gue biar pengangguran juga, tapi sibuk. Pengangguran yang sibuk gue ini. Oh, ini ada yang ngetik nih. Ya itu waktu itu namanya dagelan politik ya. Nama TikToknya Bu Wida kan dagelan politik. Oke, kayaknya gitu saudara ya. Cukup itu untuk video respon dari Kanikita Mirzani tentang sosok Ibu Widya ini. Karena mungkin menurut aku ini adalah miskomunikasi. Menurut aku ya, saya pribadi sebenarnya ngeliatnya ya. Tapi aku nggak tahu secara lebihnya seperti apa. Itu yang pertama. Kedua, sebelum kita ngerespon, kita ngeliat dulu saudara. Kita ngeliat dulu video. Ada yang kirim juga, ada yang kirim sama saya tuh alasan Kanikita Mirzani itu apa? Kenapa kok dia sampai nyenggol Peggy Setiawan dan Ibu Widya? Itu ada yang kirim gini saudara. Hasilkan sesuatu dari keributan tuh apa yang dihasilkan? Jadi kalau kita ribut di sosial media itu Om ya, aku sih orangnya nggak munafik ya. Aku mendapatkan banyak endorse. Oke. Dulu sebelum pandemi endorse itu gila banget Yes, gitu. Cuman menurun ketika pandemi itu hadir. Soalnya kan semua orang kan sekarang merasakan kerugian, susah untuk menjual barang gitu. Jadi dulu tuh waktu belum pandemi, aku penghasilan endorse aku setiap aku ribut itu lumayan. Setiap ribut Lumayan. penghasilannya meningkat. Iya. Oke, itu video ya saudara. Itu video dari Kanikita Mirzani yang katanya kalau dia ribut itu dia dapat banyak ya engagement lah ya, bahasanya ya influencer pasti tahu lah sebenarnya ya. Jadi kayak gitu ya, itu perseteruan antara Kanikita Mirzani dengan Ibu Widya saudara. Nah, sebagai indigo, sebagai orang yang ibarat kenal dengan Ibu Widya juga, apa tanggapan saya saudara tentang video ini? Oke, nanti kita akan tanggapin di akhir saudara ya. Nah, ini ada satu video lagi saudara, satu video lagi. Ternyata ini antara Kang Deddy Mulyadi dengan Ibu Widya saudara. Waduh, kenapa para pembongkar kasus finansial perkosaan saling ribut ya saudara ya? Harusnya kita saling bersatu, menyatukan kekuatan, menyatukan pemikiran. Ya bareng-bareng gitu loh, nggak saling salah paham. Ayo kita lihat bareng-bareng lagi saudara ya. Jangan mentang-mentang mau jadi calon gubernur, woi, melindungi orang-orang yang dicurigai. Oke. Ya. Walaupun dia mirip, bisa ada ditulis di situ. Emang dia tahu kalau ada orang dia itu udah dikenal lebih dulu di rumah sakit dari penyidikan. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi data. Karena tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Dan faktanya itu harus kita sampaikan ke penyidik. Ya, kita sampaikan ke penyidik, saya nunggu nih. Nah kemudian kalau Anda berempati juga ingin membebaskan 7 terpidana ini, mohon maaf ya, kalau saya tidak memulai menggandeng Feradi dan Pak Oto Hasibuan, kemudian saya tidak mengumpulkan data, tidak mungkin PK saya. Termasuk PK buat Saka Tatal, tidak mungkin ada data kalau tidak ada yang turun mengumpulkan data. Jadi kita nolong orang kalau hanya nyari panggung di media sosial, tidak. Kalau kita nolong orang, yuk bergabung, saya undang siapapun yang punya data, yang punya fakta, yang punya kemampuan intelijen yang sangat tinggi, bergabung dengan Feradi untuk bersama-sama mempidanakan siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk, saya katakan, mau ada tes DNA, terbukti anak Pak Cep atau bukan, kalau Peggy Setiawan Cianjur ini ada indikasi keterlibatan dalam pembunuhan, keterlibatan dalam pemerkosaan, segera Anda laporkan ke polisi atau Anda punya data dengan saya lapornya, ya kan?
Dengan saya lapornya, kita lapor ke Polda atau kita lapor ke Mabes Polri, saya akan mendampingi saudara apabila saudara punya data keterlibatan saudara Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan dari Cianjur dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Saya akan mendampingi. Oke Sobat Horor, kayaknya video ini kayaknya ya sebenarnya diambil itu sebelum tes DNA. Ini kayaknya Sobat Horor, ini menurut saya Sobat Horor, karena tadi dia bilang masalah tes DNA dan lain-lain. Oh ini berarti mungkin sebelumnya. Oke Sobat Horor, nah sekarang kita kesimpulannya. Ini seru nih Sobat Horor, ini kesimpulan Sobat Horor tentang bagaimana nih antara 3 orang yang luar biasa ini itu dalam menanggapi kasus Vina Cirebon Sobat Horor. Oke, jadi kita mengambil kesimpulan. Jujur, saya pribadi kalau saya suruh terawang-terawang lagi, saya pusing sebenarnya. Tapi kalau kalian minta pendapat saya sebagai orang yang dikatakan bisa melihat dan lain-lainnya, dan aku juga ikut turun juga untuk membongkar dan lain-lainnya. Jadi, saya pribadi kan saya gini. Jujur, saya bukan pakar yang profesional dalam membongkar seperti ini, karena saya kan baik gaib. Saya baik penglihatan penerawangan. Jadi saya pun gak berani untuk kayak ibaratkan speak up terlalu up ya bahasanya gitu loh, terlalu frontal seperti Ibu Widya Sobat Horor ya. Karena saya bukan aktivis, karena saya adalah ibaratkan ya melihat secara kacamata spiritual, dan di setiap video saya pun saya berkata bahwa apa yang saya lihat jangan kalian 100% percaya, karena gaib itu sifatnya semu, hanya bisa dipercaya sekitar 50-50 Sobat Horor, karena itu adalah gaib. Gaib itu bisa iya bisa tidak, namanya penerawangan. Makanya saya selalu bilang sama kalian, ambillah poin-poin yang saya ucapkan, ambillah poin-poin saja. Ketika Anda mengumpulkan poin-poin tersebut, Anda bisa menyimpulkan gitu loh Sobat Horor ya. Jadi kayak kalau kata Kak Steven itu gini, kata Ibu Widya itu gini, kata itu gini, berarti kesimpulannya gini gitu loh. Jangan kalau ngambil kesimpulan mentah-mentah di video saya aja. Nah, saya selalu ngomong gitu dari awal Sobat Horor, karena kan saya seorang indigo, bukan saya seorang aktivis, apa saya seorang pakar politik apapun itulah. Saya bukan pakar politik Sobat Horor ya. Karena saya ini membahas hal-hal seputar gaib. Dari awal saya membahas Vina Cirebon itu tentang gaib, bukan tentang politik. Ya, dan akhirnya memang saya menemukan kejanggalan bahwa ini bukan bukan sejenis pembunuhan aja, tapi ada faktor tertentu atau ada hal tertentu ya, itu terjadi juga Sobat Horor ya ternyata. Nah, tapi kalau saya disuruh nyari yang kayak seperti politik lah, seperti apa, aduh saya tuh bingung sebenarnya Sobat Horor. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin menanggapi tentang karena kita berseri dengan Ibu Widya. Seperti apa ini, kok bisa nyampe seperti ini? Kalau saya pribadi, jujur Sobat Horor ya, jujur. Ini itu bisa aja karena dipanas-panasin sama yang namanya netizen. Ibu Widya juga dipanas-panasin sama karena ya netizen agar gimana, terus karena kita netizen juga dipanas-panasin, akhirnya timbullah kayaknya provokator netizen itu sebenarnya. Kalau netizen yang tidak bertanggung jawab Sobat Horor. Ya kayak saya pribadi kalau saya live terus habis itu ada beberapa netizen yang mencoba untuk memanas-panas saya, ya saya ikut panas sebenarnya, kayak nggak berani sama ini, nggak berani sama ini, akhirnya ikut panas Sobat Horor. Karena hasilnya kayak misalkan harusnya beberapa tokoh-tokoh pembongkar ini harusnya bersatu. Bener seperti yang saya agak setuju. Saya setuju ya 50-60% lah setuju dengan apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi. Kalau memang kita benar membantu, harusnya memang datang. Jujur, kalau saya memang by data bukan by gaib ya, by data emang saya tahu gini. Saya langsung mau ketemu sama Kang Deddy. Serius. Saya mau ketemu langsung kayak gitu loh Kak. Sebenarnya kalau saya misalkan di DM ya, sama Kang Deddy Mulyadi misalkan Vander gini-gini, kamu tuh ngeliat apa aja, saya bakal ayo gitu, mau ketemu juga ayo, tapi baik gaib ya Kang Deddy, maksudnya saya melihat dari penerawangan saya aja udah gitu, tapi jangan kayak by data. Aduh, kalau by data saya bukan pakar politik, saya hanya penglihatan secara penerawangan aja, apa yang saya lihat ini seperti ini kayak gitu loh. Kalau saya diundang ya let's go gitu loh. Saya Rifani diundang Kang Deddy Mulyadi untuk membahas seputar gaibnya, let's go gitu loh, saya mau gitu. Tapi kalau beda data, waduh saya nggak tahu sebetulnya. Kalau beda data kayak ini tuh gini, aduh saya pusing. Yang tahu tuh Ibu Widya kalau hal seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi memang untuk menghindari miskomunikasi, memang setidaknya memang Ibu Widya harus bertemu dengan Kang Deddy. Sebenarnya kalau memang niat Ibu Widya itu ingin membongkar kasus ini lebih dalam, karena memang di sini itu semua entah karena kita Birzani atau siapapun itu juga ingin membongkar, karena ada beberapa kalimat di Kadek kita Berseni yang kayak juga pengen Papa Ibtu Rudiana yang kita selama ini pengen dia keluar, dia tuh juga pengen keluar, kayak ayolah keluar lah Ibtu Rudiana ini keluar.
karena kita biasa dibilang seperti itu, berarti kan otomatis sama dong visi misinya ya, untuk membongkar kasus ini gitu loh. Kenapa kita harus ribut-ribut? Cuma memang sih ada beberapa hal, kata-kata, kalimat yang memang itu mungkin dari berbagai netizen itu menyakiti hati ya, yaitu contoh kayak saya kan gini bawa materi gitu kan, tapi kan kita kembali lagi karena kita Mirzani kan memang karakternya seperti itu gitu loh. Dari dulu saya juga tahu, saya juga ngikutin karena kita Mirzani memang artis yang fenomenal dengan keributan. Jadi ketika dia ngomong seperti itu ya memang karakternya seperti itu gitu loh. Jadi bagi para yang ngefans ya pasti tahu ya karakternya memang seperti itu gitu. Ya namanya dunia ini, hidup ini tuh pasti mempunyai karakter masing-masing. Kalau semua karakter baik, semua karakter yang lemah-lemah aja, itu namanya bukan hidup saudara. Ya kalau saya pribadi ya udahlah, kalau memang pengennya ketemu ya coba ketemu. Tapi kalau pengennya nggak ketemu ya coba bicara baik-baik, entah mungkin by live lah atau apalah. Yang penting jangan sampai ya keributan ini malah mengecoh pelaku utama. Dan itu aja saya ngomong sebenarnya, kesimpulannya gitu. Jangan sampai keributan antara Ibu Widya, Kanekita Mirzani, sama Kang Deddy itu malah mengecoh pelaku utama jadi nggak keluar. Malah ada keributan ini jadi bisa mengalihkan isu nanti. Jadinya nanti ada yang bilang ini mengalihkan isu, ini mengalihkan topik utama. Karena topik utama kita adalah siapa pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan siapa dalang dibalik semua ini. Itu ada dalangnya saudara. Sama seperti yang saya curigai itu saudara. Menurut firasat saya, penglihatan saya sebenarnya. Jadi kalau untuk misalkan memang tadi kita bilang jangan bilang kayak gini, Eki itu hidup gini, karena memang saya ngeliat memang Eki itu ada kejanggalan di situ gitu loh. Tapi kan ya ini baik gaib. Kalau kalian baik gaib mentah-mentah itu bukan salah saya, karena ya namanya kalian tanya sama anak indigo ya gimana? Kalian tanya sama orang yang pakar spiritual bukan pakar politik ya gimana? Ya udah. Kan gitu konsekuensinya sebenarnya. Jadi gitu aja mungkin untuk video kali ini untuk Ibu Widya, apa yang kata-kata yang mungkin menyakiti hati dari berbagai sudut manapun ya jangan terlalu diambil hati. Tetap terus membongkar kasus Vina Cirebon ini, dan juga buat Kanekita Mirzani juga ya. Terus buat kawan Niti Mulyadi bisa lebih mencari lagi nih siapa nih pelakunya ya. Karena memang jujur banyak sekali kejanggalan. Cuma ya udahlah mau gimana lagi sebenarnya. Karena kasus ini tuh memang di belakangnya itu mengerikan. Udah saya bilang itu sebetulnya. Di balik kasus ini tuh ada hal mengerikan sebetulnya. Memang nantinya pasti akan terbongkar, tapi nanti sebetulnya kita ngeliat tunggu waktu aja sebetulnya. Waktu yang pasti akan berbicara ya sebetulnya. Saya pun pribadi tidak bisa mengambil kesimpulan yang dalam arti siapa sekarang yang gini-gininya, karena pemain ini yang saya juga ngeliat, saya sebenarnya ada beberapa titik poin yang saya curigai juga. Cuma pemain ini tuh ngeri sebetulnya, dalam arti mereka tuh bermain kuasa juga, mereka bermain masalah ya gitulah pokoknya sebetulnya. Jadi intinya gitu sebetulnya untuk video kali ini. Semoga tidak ada perseteruan atau drama lagi, takutnya mengalihkan topik utama sebetulnya. Topik utamanya adalah siapa pelaku pembunuhan, bukan ini perseteruan antara pembongkar sebetulnya. Nanti habis ini ada perseteruan siapa lagi, gak ada endingnya. Nanti akhirnya pelakunya gak ketemu, malah kita malah ribut sendiri gitu loh. Ingat kata Pak Soekarno, jangan kita itu melawan bangsa sendiri. Yaitu maksudnya dalam arti yang melawan ya orang-orang yang malah membongkar malah sama-sama melawan. Malah akhirnya kita nggak menemukan. Harusnya kita saling merangkul. Satu, ayo kita ketemu. Jangan kemakan omongan netizen apapun itu kita ketemu. Apapun itu ketemu kayak gitulah. Oke saudara, untuk video ini terima kasih karena udah nonton. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, salah perilaku atau salah tindakan, karena saya bukanlah manusia sempurna. Kalau sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Stephen Father, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam pasukan sobat horor. Bye bye.